baru-baru kemarin MUI menyatakan dengan fatwanya bahwa salam lintas agama adalah haram. Betul? Ini nanti Pak Mujib gak menyampaikan banyak-banyak, tapi menyampaikan satu ayat. Mudah-mudahan satu ayat ini tidak bisa bikin kita goyah dalam beragama dan bernegara, dalam memegang erat teguh Pancasila. Ini memang masalah khilafiyah. Kata ulama satu bilang A, ulama lain bilang B. Betul? Tapi Pak Mujib menyampaikan dengan tegas, tuntunan salam adalah enggak lain kita mengungkap tentang penghormatan dan doa. Diawali bagaimana Allah mengajari Ibrahim kepada malaikat tentang satu sama lain harus menghormati. Hingga ditulis dalam satu ayat, Muhammad Nabi Rasul kita tidak boleh melupakan itu peristiwa yang hebat, pelajaran yang hebat bagi anak bangsa umat yang ada di dunia. Idtakhalu alaihi faqalu salama. Muhammad, umat manusia, ingat di saat malaikat masuk ke rumah Nabi Ibrahim, mereka menyampaikan salam penghormatan, salama, betul-betul menghormati salam Ibrahim. Ini malaikat. Di sana ditafsiri, ay salamna alaika salaman, aku betul-betul menyampaikan salam wahai Nabi Ibrahim. Allah mengajari kepada Nabi Ibrahim, Abu Tauhid, bapaknya ketuhanan. Beliau menjawab salamun. Ini ada perbedaan. Mahwal farku baina salamun wa salamun. Kalau sisi malaikat menyatakan salaman, jawabnya Ibrahim salamun. Ini dikupas dari grammar tatanan nahwu sorof adalah lebih mulia, lebih abadi, lebih hebat jawabannya Nabi Ibrahim daripada ibtida'us salam, awal salam oleh para malaikat. Karena bentuk fi'il madhi itu artinya tidak kontinu seperti jawabannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibarat jawabnya Nabi Ibrahim, malaikat, engkau selalu abadi, dapat damai, dapat keselamatan. Itu ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga peristiwa itu, dengan tegur sapanya, dengan tegur saling hormatnya malaikat dan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah mengabadikan dalam firman yang lain. Ini malaikat menyampaikan salam, dijawab salam oleh Nabi Ibrahim dengan yang lebih hebat dan lebih berkualitas nilainya. Akhirnya diabadikan oleh Allah dalam satu ayat, wa idza uyitum bidahiyyatin fa ayyu bi ahsana minha. Saudaraku, ingat, kalau kita ini dikasih suatu tahiyat, dikasih suatu penghormatan, contoh malaikat menebar salam wahai Ibrahim, itu suatu penghormatan. Apa jawab kita? Fahayyu bi ahsana minha. Jawablah, kembalikan salam, jawablah dengan penghormatan, bi ahsana minha, dengan yang lebih baik. Ibarat kalau kita disapa assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Karena yang salam cuma salam, kita jawab tambahi rahmatullah. Kalau mereka salam assalamualaikum warahmatullah, kita tambahi lebih atas lagi satu digit,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu penegasan pengembalian penghormatan. Kalau bisa harus lebih baik. Kita dikasih satu penghormatan, kasihlah dua penghormatan. Kita dikasih penghormatan dua, kasihlah tiga penghormatan. Begitu dan begitu seterusnya. Fahayu bi aksara minna au mithliya. Minimal jangan pelit. Kalau kamu nggak bisa mengembalikan yang lebih baik, au bi mithliya, minimal bisa seimbang. Assalamualaikum cukup, waalaikumsalam. Itu sudah hebat. Kemudian di sisi lain Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa awhayna ilaika Muhammad, kamu saya kasih wahyu, kamu saya kasih petunjuk. Anit tabi millata Ibrahim, ikuti agamanya Nabi Ibrahim, ikuti langkah jejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Hanifan, Ibrahim seorang abu tauhid, bapak tauhid, hanifan yang lurus, wa maka minal musyrikin, sekali-kali tidak pernah musyrik, tidak pernah menduakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini catatan. Karena MUI memberi fatwa, mungkin beliau maksudnya baik, tapi baiknya mereka belum tentu baik di Nusantara yang berasaskan Pancasila. Hati-hati. Memang ada hadisnya, memang ada referensinya, memang ada ulamanya, tapi hati-hati. Ulama luar belum tentu ulama Nusantara. Kebaikan luar belum tentu bisa ditanam baik di Nusantara. Betul? Ini yang perlu kita catat. Tapi alhamdulillah, dengan adanya fatwa MUI yang menyatakan salam lintas agama haram, diserang langsung oleh beliau Bapak Ketua PBNU dan Bapak Menteri Agama kita. Alhamdulillah. Lah ini harus dipertegas. Berarti fatwa yang MUI kurang bijaksana, justru memperkeruh, justru membuahkan kontradiksi, tidak bisa menjaga keutuhan kedamaian dari Sabang sampai Merauke, bahkan tidak bisa menjaga lintas agama. Betul? Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Tutup telinga kita masing-masing, jangan sampai mendengar fatwanya MUI bahwa lintas agama haram. Betul? Karena PBNU sudah angkat bicara, Menak kita sudah angkat bicara. Pak Muji banyak menyampaikan satu ayat, kita tidak aneh-aneh, sesuai tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah, ikut benderanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sebenarnya kalau dirunut ya bahasa Suryani lagi ini. Betul nggak? Ingat peristiwa Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ayo, kita ini sama-sama anak bangsa yang tidak begitu pandai, tapi tuntunan leluhur, tuntunan aulia kita, tuntunan ulama kita jelas. Betul? Ayo kita hayati dialeknya Nabi Ibrahim sama bapaknya. Kita buka Quran kita bersama. Di situ Allah memberi gambaran, Allah memberi contoh bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim dengan bapaknya yang tidak Muslim. Jelas? Oh, ini secara otomatis lintas agama. Apa yang disampaikan? Qala salamun alaik, Ibrahim kepada bapaknya yang katanya non muslim, tetap salamun alaik, mudah-mudahan damai sentosa kepada engkau ayahku. Betul? Loh, lihat ini Ibrahim, bapaknya tauhid yang ditiru Nabi Rasul kita.
tetap salamun alaik. Betul? Siapa yang bahas salam lintas agama? Enggak melihat Allah sudah ngasih contoh tegas Ibrahim kepada ayahnya, bahkan tidak segan-segan hanya mengucapkan salam, sa'astaghfirullaka rabbi. Ayah, walaupun secara ancaman Allah ngeri, tetap sebagai anak manusiawi mohon istighfar, mohon ampun kepada engkau ya Allah, ya apa itu ayah saya. Innahu kana bi hafiya, orang yang lurus, betul-betul kasih sayang, baik sekali, itu namanya azhar. Betul? Ayo, ini dialeknya Allah yang disampaikan kepada Nabi kita dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang harus diikuti. Kita ini pas Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dasarnya Pancasila, ada 5 agama. Betul? Sekarang tambah 6 Konghucu. Loh, harus bisa rukun. Ini Indonesia. Tahu tulisan haram dibawa ke sini.